Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, perkenalkan saya Agrista Dwi Priani Rusdiharti, Kakomli dari jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Muhammadiyah II Kota Malang. Di DKV kita belajar bagaimana ide kreatif bisa menjadi karya visual yang eye-catching dan bermakna. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi menerapkan prinsip produksi karya visual, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pastinya materi kali ini akan membuat karya kalian bisa menjadi lebih profesional dan keren. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ajila. Alhamdulillah luar biasa. Semangat berkarya. Alhamdulillah semangatnya kalian luar biasa hari ini. Sepertinya kalian sudah siap belajar ya? Siap Bu. Nah, sekarang Bu Aliza mau tanya. Menurut kalian, kalau kalian membuat desain tidak hanya sekedar keren, tapi juga bisa menjual, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Ya Ali? Menentukan warna yang sesuai. Oke. Saya Bu. Iya Frinza. Menentukan tema. Oke. Saya Bu, Iya Syaza. menentukan target pasar. Oke. Keren semua jawabannya. Itu semua merupakan bagian dari prinsip produksi karya visual. Oke, hari ini kita akan menerapkan prinsip produksi karya visual di mana kalian akan membuat suatu karya visual mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi, hingga menghasilkan suatu karya yang bernilai dan bisa menghasilkan nilai jual. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian nantinya akan mampu menguraikan prinsip produksi dari karya visual kalian. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengimplementasikan prinsip produksi karya visual. Dan karya visual nanti yang akan kalian hasilkan berupa desain merchandise yang akan disablon pada media kaos. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Oke, langsung aja kita mulai proses produksi karya visual kalian. Seluruh proses ini meliputi 3 tahapan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap pertama yaitu praproduksi. Pada tahapan ini dimulai dengan perencanaan desain. Murid mencari ide dan referensi, kemudian merumuskan desain brief yang berisikan kebutuhan dan tujuan desain. Setelah itu, dilakukan proses sketsa untuk menerjemahkan ide awal menjadi visual yang lebih terarah. Tahapan praproduksi adalah pondasi utama karena disinilah karakter, pesan, dan arah desain ditentukan. Tahap kedua yaitu produksi. Setelah konsep yang matang, kita masuk ke tahap perancangan desain. Pada fase ini, murid mulai mengelola sketsa menjadi desain digital yang lebih rapi dan siap diproduksi. Seluruh elemen, baik warna, tipografi, komposisi, serta gaya visual dipertimbangkan hingga menghasilkan desain yang siap diaplikasikan. Setelah desain final siap, murid membuat mock-up. Tujuannya untuk melihat bagaimana desain tampil pada media kaos secara realistis. Tahap ketiga yaitu pasca produksi. Tahapan terakhir ini merupakan proses cetak desain menggunakan mesin DTF. Dimulai dari layouting, kemudian masuk ke proses cetak DTF, dilanjutkan pemberian bubuk, kemudian di oven, dan ditutup dengan press
ke permukaan kaos. Pada tahapan ini, desain yang sebelumnya hanya berupa konsep digital akhirnya berubah menjadi produk fisik yang dapat digunakan dan dijual belikan. Melalui ketiga tahapan tersebut, murid mampu menghasilkan sebuah produk berupa sablon kaos hasil dari desain buatan mereka sendiri. Sebuah karya visual yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga menerapkan prinsip produksi karya visual secara profesional dan terstruktur. Melalui kegiatan ini, kami banyak belajar mengenai proses kerja profesional, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Wah, seru juga ya jurusan DKV. Iya dong, karena di DKV kita nggak hanya mendesain saja, tapi juga bagaimana desain memiliki daya tarik dan layak jual. Yuk percayakan desain Anda kepada kami dan buruan lihat produk yang kami miliki di sosmed DKV Muda. DKV Muda, Kreativitas tanpa batas. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Adi Nugroho Pamungkas. Saya adalah HRD dari PT Majesty Sukses Abadi, di mana PT Majesty adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang digital printing. Hari ini saya berkesempatan untuk melihat langsung produk merchandise kaos sablon hasil karya dari siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Malang. Menurut saya hasil yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMK 2 Muhammadiyah Malang ini hasilnya sangat bagus sekali, di mana hasilnya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip visual seperti komposisi warnanya, pilihan warna, temanya yang sangat relevan dengan dunia industri saat ini. Tidak hanya dari sisi desain, tapi juga dari sisi produksi. Mereka juga terlihat mahir dan profesional dalam menjalankan setiap hasil produksinya. Setiap produksinya diolah dengan baik, langkah-langkahnya juga dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang memang dimiliki oleh industri, dan memang hasilnya itu benar-benar layak untuk dijual dan untuk bisa dijual belikan dan untuk bisnis. Harapan kami untuk kedepannya kolaborasi antara industri dan sekolah itu akan terus terjalin dengan baik, dan kita bisa sama-sama mencetak anak-anak yang benar-benar siap untuk masuk di dalam dunia profesional dan memasuki dunia industri kedepannya. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah melalui proses produksi karya visual mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Kalian juga sudah bisa menghasilkan produk berupa kaos yang sudah kalian desain sendiri. Apakah ada yang bisa menceritakan pengalaman kalian? Saya, Bu. Ya, Mita. Buat saya, bagian paling menarik itu ketika harus menyesuaikan desain supaya layak dijual. Saya belajar berpikir siapa target pembeliannya, tren warna sampai gaya desain yang bisa menarik perhatian orang lain. Gitu, Bu. Oke. Saya, Bu. Iya, Bian. Dari awal belajar ya, Bu ya. Bikin desain tuh nggak cuman keren, Bu, tapi juga harus bisa dijual dengan hasil yang bagus supaya nanti bisa layak jual gitu. Oke. Saya, Bu. Oke, Rashid. Menurut saya yang paling berkesan adalah ketika keluar dari cetakan, mulai dari warna dan susunan semuanya sesuai dengan yang saya rancang. Oke. Jadi, terus kembangkan potensi kalian, jangan berhenti di satu karya, teruslah bereksperimen. Terima kasih atas kerjasama kalian dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Menarik bukan materi dari kami, yaitu menerapkan prinsip produksi karya visual. Yuk terus latih kreativitasmu, karena karya visual yang menarik berawal dari ide kreatif dan terus belajar. Sampai jumpa. DKV SMK Muda, kreativitas tanpa batas.